screaming, I'm on my mind, on my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. Shit's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Baik, dan kami dari kelompok A di sini kami akan membahas mengenai perkembangan kognitif peserta didik, peran memori, metakognisi, dan self-learning dalam pembelajaran. Sebelum kami membahas materi ini, perkenalkan nama saya Deni Darian Syatopa dengan NPM 34250090 dan teman saya Adriana Francisca dengan NPM 34250080 dan teman saya Maria Emmanuel Berek dengan NPM 34250043. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Bab 1 pendahuluan. Perkembangan kognitif peserta didik adalah proses perubahan kemampuan berpikir seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti memori dan kemampuan berpikir, serta faktor eksternal yaitu lingkungan dan pendidikan. Dalam pembelajaran, kemampuan kognitif sangat penting karena menentukan keberhasilan peserta didik dalam menerima dan mengelola informasi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang peran memori, metakognitif, dan self-regular learning. Bab 2 pembahasan. Perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif adalah peningkatan kemampuan berpikir yang terjadi sesuai tahap usia. Peserta didik mulai dari sekedar mengingat, kemudian memahami hingga mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Perkembangan ini mempengaruhi oleh pengalaman belajar, lingkungan, serta interaksi sosial. Yang berikut, peran memori dalam pembelajaran. Memori adalah kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi memori. Terdiri dari memori sensorik jangka pendek dan jangka panjang dalam pembelajaran. Memori berfungsi untuk membantu peserta didik memahami materi, mengingat pelajaran, dan menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah dimiliki. Yang berikut metakognitif. Metakognitif adalah kesadaran dan kemampuan peserta didik dalam mengatur proses berpikirnya sendiri. Ini meliputi kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar. Dengan metakognitif yang baik, peserta didik dapat mengetahui strategi belajar yang efektif dan memperbaiki kesalahan. Yang berikut, self-regulate learning. Self-regulate learning adalah kemampuan peserta didik untuk mengatur proses belajarnya secara mandiri. Ini meliputi menetapkan tujuan, mengatur waktu, memilih strategi belajar, serta mengevaluasi hasil lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami pada bab yang ketiga, yaitu penutup. 3.1 Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab 1 dan bab 2, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa perkembangan kognitif peserta didik merupakan proses pengembangan kemampuan berpikir yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, mengingat, menganalisis, serta memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi selama proses belajar. Perkembangan kognitif peserta didik terjadi secara bertahap sesuai dengan usia, pengalaman belajar, serta lingkungan tempat mereka belajar. Setiap tahap perkembangan menunjukkan kemampuan berpikir yang berbeda, sehingga dalam proses pembelajaran, guru perlu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan tahap pengembangan peserta didik agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selain pengembangan kognitif, proses pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh memori. Memori berperan dalam membantu peserta didik menyimpan dan mengingat informasi yang telah dipelajari.
Dengan memori yang baik, peserta didik dapat mengingat kembali materi pelajaran serta menggunakannya dalam berbagai situasi belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi kami dari kelompok 5. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. People say run, don't walk away. She's sweet but it's